Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelia Aziza dengan NPM 2151020061, Prodi Perbankan Syariah kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Mukminatul Hasimi, MESY. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tentang pengantar Qiraatul Quran. Secara etimologi, qiraat merupakan kata jadi masdar dari kata kerja qiraah atau membaca, sedangkan secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain 1. Ibnu Al-Jazari, qiraat adalah ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan kepada penukilnya. Kedua, Al-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara-cara melafalkan Al-Quran, baik mengenai huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut seperti takfif atau meringankan, taskih memberatkan, atau yang lainnya. Ketiga, Al-Sabuni, qiraat adalah suatu mazhab cara melafalkan Al-Quran yang dianut oleh salah satu imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Dari definisi tersebut, redaksi berbeda-beda, tapi pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yakni ada beberapa cara melafalkan Al-Quran walaupun sama-sama berasal dari sumber yang sama dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, bahwa qiraat berkisaran pada dua hal, yaitu pertama, qiraat berkaitan dengan cara melafalkan Al-Quran yang dilakukan seorang imam yang berbeda dengan imam lainnya. Kedua, cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pada riwayat yang mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ada macam-macam qiraat. Yang pertama, dari segi kuantitas. A. Qiraat sab'ah, yaitu qiraat yang disandarkan kepada imam qiraat yang 7 mereka adalah Abdullah Al-Katsir, Al-Dari, Nafi bin Abdurrahman bin Abi Naim, Abdullah Al-Yasibi, Abu Amar, Yakub, Hamzah, dan Asyim. Yang B. Qiraat asyarah, yaitu qiraat 7 ditambah 3 ahli qiraat, yaitu Yazid bin Al-Qoda, Al-Maksumi, Al-Madani, Yaqutub bin Isya, dan Kholaf bin Hasyam. Yang C. Qiraat arba'ah arsyarah, yaitu qiraat 10 ditambah 4 imam qiraat, yaitu Hasan Basri, Muhammad bin Abdul Rahman, Yahya bin Al-Mubarak, dan Abdul Al-Farjar, Muhammad bin Ahmad Ash-Shambushi. Yang kedua, dari segi kualitas. A. Qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang disampaikan oleh sekelompok orang mulai dari awal sampai akhir sanad, tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Maka sebagian ulama sepakat yang termasuk dalam kelompok ini adalah qiraat sab'ah, qiraat asyarah, dan qiraat arba'ah arsyarah. B. Qiraat masyhur, yaitu qiraat yang memiliki sanad dan yang syahih, tetapi tidak sampai pada kualitas mutawatir, hanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Utsmani. Yang C. Qiraat ahad, yaitu qiraat yang memiliki sanad syahih tetapi menyalahi tulisan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa Arab. D. Qiraat syanad, yaitu qiraat yang syanadnya tidak syahih. E. Qiraat yang menyerupai hadis mudraj atau sisipan, yaitu adanya sisipan
pada bacaan dan tujuan penafsirannya. Yang pernah didengar Nabi, asumsi ini dapat diperkuat oleh riwayat-riwayat sebagai berikut. A. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Hisham bin Hakim membaca Al-Quran surah Al-Furqan." Yang B. Imam Muslim dengan sanad dari Ubay bin Ka'ab berkata, "Ketika aku berada di masjid, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki untuk sholat dan membaca bacaan yang aku ingkari." Kedua riwayat tersebut membuktikan bahwa lafaz-lafaz Al-Quran yang diucapkan oleh sahabat masing-masing berbeda. Kemudian Rasulullah SAW tidak menyalahkan para sahabat dan memberikan jawaban yang sama, yaitu Al-Quran diturunkan 7 huruf. 2. Latar belakang cara penyampaian. Cara penyampaian Al-Quran sebagai berikut. A. Perbedaan dalam i'rab atau harokat kalimat tanpa perubahan makna dan bentuk kalimat. Misalnya, dapat dilihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 37, kata bilbukil yang berarti kikir dapat dibaca fathah pada huruf ba-nya, sehingga dapat dibaca bilbahli tanpa perubahan makna. B. Perubahan pada i'rab dan harokat. C. Perbedaan pada perubahan i'rab tanpa perubahan i'rab dan bentuk tulisan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.